Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita bersyukur di hari Jumat yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang merupakan Id atau hari besar kaum muslimin setiap pekannya. Kita bersyukur pada Allah, Allah masih memberikan kita nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu dipanggil dengan kumandang azan pada hari Jumat, maka bersegeralah pergi memenuhi panggilan tersebut dan tinggalkanlah jual beli yang kalian itu lakukan. Termasuk jual beli di sini adalah aktivitas-aktivitas duniawi yang kita itu lakukan. Maka kita terus bersyukur pada Allah, dan wujud kita bersyukur pada Allah yaitu dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersyukur, rajin bersyukur pada Allah, maka Allah akan terus menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya lagi kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, siapa yang mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya pula. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian. Dan siapa yang bersalawat sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu doa yang Nabi SAW itu ajarkan kepada kita, beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Yaitu dalam doa ini Nabi SAW itu berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu imanan la yartad. Aku mohon kepadamu iman yang tidak mungkin goncang, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dan aku minta kepadamu ya Allah nikmat yang tidak terputus, nikmat yang tetap terus ada. Dan juga murafaqah, yaitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Yaitu kita diminta untuk berdoa agar mendapatkan iman yang mantap, tidak goncang, tidak ragu-ragu. Kita minta pada Allah nikmat yang tetap terus ada, tidak terputus, dan juga minta agar dekat dengan Nabi SAW di surganya kelak, yaitu di surga yang maha tinggi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kaum muslimin itu diminta agar memiliki keimanan yang kuat, memiliki akidah yang kuat, dan berlepas diri dari akidah yang menyimpang, begitu juga dari
orang-orang yang menyimpang dalam masalah keyakinan atau dalam masalah akidah. Dan kali ini kita akan melihat salah satu akidah kaum muslimin tentang Nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi yang ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam sebuah hadis, yaitu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fil ula wal akhirah. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, di dunia maupun di akhirat. Kemudian para sahabat bertanya pada Rasul, Kaifa ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau paling dekat dengan Isa dan paling mencintai Nabi Isa alaihissalam? Kemudian ketika itu Nabi SAW menjawab, ingatlah, al-anbiya'u ikhwatun min allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid falaysa bainana nabiyyun. Kata Nabi SAW, para nabi itu adalah saudara seayah, walau ibu mereka itu berbeda-beda. Mereka itu adalah saudara seayah, jadi punya satu keturunan, walaupun ibu mereka itu berlainan, dan agama mereka itu adalah satu. Agama mereka itu adalah satu, dan tidak ada di antara kita, antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam itu diutus, kemudian datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama seluruh para nabi itu satu. Agama seluruh para nabi itu satu. Walaupun ayah mereka satu, ibu mereka berbeda-beda, namun dinun wahid, mereka berada dalam satu ajaran. Dan para nabi semuanya itu Islam dan mengajarkan tauhid, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ajaran mereka yang seperti ini, ajaran tauhidnya itu satu. Di antara dalil yang membuktikan hal ini adalah surat Al-Anbiya ayat ke-25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Artinya diperintahkan fa'buduni, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Di awal dikatakan tidaklah diutus seorang rasul melainkan mereka mengajarkan untuk menyembah Allah semata. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus setiap rasul pada setiap umat. Dan telah kami utus rasul pada setiap umat. Mereka punya misi, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah dan menjauhi setiap taghut, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarannya itu satu. Jadi kesimpulannya, Nabi Isa itu seperti nabi-nabi yang lainnya, agamanya yaitu Islam, mengajarkan ajaran tauhid. Namun setelah Nabi Isa alaihissalam itu meninggal dunia, maka ajarannya itu mulai menyimpang. Ajarannya itu mulai dibuat-buat. Ajarannya itu menjadi karya manusia, bukan lagi firman Allah. Mereka yang mendapatkan wahyu kitab Injil kemudian merubah kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Maka ajarannya itu menjadi tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Tidak seperti yang kita yakini juga dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yaitu katakanlah Allah itu esa. Namun beralih ajaran Nasrani itu menjadi ajaran Trinitas, yaitu yang menganggap Nabi Isa itu bagian dari yang tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan keyakinan seperti ini
ini bertentangan dengan akidah tauhid tadi, yaitu mengajarkan Allah itu esa. Allah ingatkan tentang keyakinan seperti ini dalam surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kafirlah. Berarti yang menyatakan seperti ini kafir. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah bagian dari yang tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Padahal sekali-kali tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Kita punya Rob cuma satu, itulah yang kita ibadahi, yaitu Allah yang tunggal. Jika mereka tidak berhenti dari mengatakan Allah itu bagian dari yang tiga, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Maka dinyatakan keyakinan semacam ini adalah keyakinan kekafiran, bertentangan dengan akidah kaum muslimin. Juga disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 106. Al-Maidah ayat 116. Wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah katakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah, yaitu Nabi Isa disembah, ibunya itu disembah. Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakan seperti itu. Aku tidak pantas diangkat sebagai Tuhan. Nabi Isa tidak pantas diangkat sebagai Tuhan. In kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Allah, jika aku pernah mengatakan semacam itu, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dalam batinku pun engkau tahu ya Allah. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau ya Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Artinya apa yang ada dalam hati Nabi Isa alaihissalam tentu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka dikatakan di sini, Nabi Isa tidak ridha jika dia itu dikatakan bagian dari yang tiga. Nabi Isa tidak ridha kalau dirinya itu diangkat sebagai Tuhan. Juga dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah berfirman, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Nabi Isa tadi, ya, ini dikatakan sebagai anak Tuhan, yaitu Allah itu memiliki anak. Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pemurah itu memiliki anak. Maka kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda, sungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat-sangat mungkar, keliru fatal. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Jika perkataan ini yang muncul mengatakan Allah itu memiliki anak, padahal kita juga sudah yakini, ya, bahwasanya Allah itu laisa lahu ahad, laisa lahu waladan. Allah itu tidak memiliki anak sama sekali. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Kalau sampai mengatakan seperti itu, kata Allah, hampir-hampir langit itu runtuh, dan juga hampir-hampir bumi itu terbelah, dan hampir-hampir juga gunung-gunung itu hancur gara-gara perkataan semacam itu, yaitu anda'au lirrahmani walada, yaitu ketika kalian mengatakan bahwasanya, ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas Allah itu memiliki anak, karena kalau memiliki anak, halnya manusia pasti harus memiliki pasangan, berarti bergantung kepada makhluk. Kalau memiliki anak berarti juga bergantung kepada anaknya untuk jadi pewaris. Padahal Allah ghani, Allah itu maha kaya dan tidak butuh pewaris semacam itu. Intinya dari ayat-ayat yang ada tadi menunjukkan, yang pertama, keyakinan Trinitas, ya, yaitu yang mengakui tadi bahwasanya Allah itu bagian dari yang tiga, salisu salasa, sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Isa alaihissalam itu berperan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah keyakinan kufur.
Kemudian yang kedua, tidak pantas bagi Nabi Isa mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dan juga tidak pantas bagi ibunya juga diangkat sebagai Tuhan, yaitu ibunya Maryam diangkat sebagai Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak pantas bagi Allah itu memiliki anak atau memiliki keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada khutbah pertama tadi kita telah tunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang muslim. Kemudian kita tidak boleh punya keyakinan Nabi Isa itu bagian dari yang tiga, yaitu berperan sebagai Bapa Tuhan, sebagai putra anak Tuhan, berperan sebagai Roh Kudus. Tidak diperbolehkan seorang muslim punya keyakinan seperti itu. Dan juga kita dapat simpulkan bahwasannya Allah itu tidak memiliki anak. Dan juga Allah tidak pantas disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam yang sebagai makhluk, yaitu Nabi Isa tidak pantas juga diangkat sebagai Tuhan. Nah, kalau demikian adanya, maka kita harus memahami di antara akidah kaum muslimin, kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, yaitu bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita, yaitu ajaran Islam punya ajaran tersendiri. Kita berpegang dengan ibadah kita, ketauhidan kita, dan kita tidak campur-campur dengan ibadah dan perayaan agama lain. Maka seorang muslim tidak boleh mendukung ibadah orang lain, tidak boleh mendukung perayaan agama lain. Dan seorang muslim juga harus pegang prinsip bahwasanya untuk ucapkan selamat juga tidak diperkenankan. Karena kalau kita memperbolehkan seperti itu, sama saja kita menyetujui penyimpangan yang ada tadi pada ajaran-ajaran Trinitas yang mereka yakini pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi prinsip kita punya prinsip pegang teguh akidah kita. Kita jaga ibadah kita baik-baik, kita juga merayakan perayaan kita sendiri dan tidak mengganggu ibadah orang lain dan tidak ikut serta juga dalam mendukung ibadah mereka. Yang penting kita toleran, yaitu tidak mengganggu sama sekali. Mengganggu ini tidak boleh mendukung. Ya, tidak mengganggu sama sekali, biarkan mereka beribadah. Karena kita yakini tadi lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Ini muncul ketika Nabi SAW itu diajak untuk beribadah. 1 tahun itu dengan ibadahnya orang-orang musyrik, nanti tahun berikutnya dengan ibadah orang-orang Islam. Namun Nabi SAW tidak setuju dan turunlah ayat ini, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku itu agamaku. Wallahu a'lam bishawab. Ini khutbah kedua dari pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan akidah kita, menunjukkan kita senantiasa kepada jalan yang lurus dan menjauhkan kita dari akidah-akidah yang menyimpang. Dan Allah terus jaga iman kita sampai nantinya maut menjemput kita dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir khutbah ini, ya, ingatlah bahwasanya di hari Jumat Nabi perintahkan untuk bersalawat pada Nabi SAW. Siapa yang banyak bersalawat kepada beliau, maka akan dekat dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita memanjatkan doa pada Allah, moga-moga Allah memperkuat iman kita dan terus menjaga kita untuk beribadah dan menjaga akidah kita dari akidah-akidah yang menyimpang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.